Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Uma Yasdin. Nah, di video kali ini saya akan membuat kembali pencatatan untuk finansial saya di bulan Juni. Jadi pencatatan ini berfungsi untuk melihat arus keluar masuk keuangan saya baik secara cash maupun secara non cash selama bulan Juni. Nah, jika ada teman-teman yang pengen tahu nih gimana nih cara aku mencatat, bagaimana cara aku mempersiapkan format untuk pencatatan budgeting saya selama bulan Juni. Nah, disimak videonya ya. Nah, ini dari tadi saya sudah mulai. Nah, yang pertama-tama ini di bulan Mei, karena video ini saya buat baru-baru ini, jadi sudah ada untuk evaluasi di minggu ketiga ya, dan saya sudah budgeting di minggu keempat. Nah, selama di minggu keempat ini saya akan membuat untuk format bulan depan gitu ya. Jadi supaya nggak terburu-buru, jika sudah gajian di bulan depan, sisa saya catat-catat masuk ke dalam format ini. Nah, seperti biasa di format pencatatan keuangan saya atau budgeting saya untuk bulan Juni ini, yang pertama yang saya buat adalah kalender. Nah, saya jelaskan kembali ya teman-teman. Untuk kalender di sini ini berfungsi untuk mencatat semua kecuali saving ya. Jadi mulai dari income yang nanti saya tandai dengan bulatan yang berwarna hijau seperti di video-video sebelumnya. Dan juga ada bills, kapan saya membayar bill saya, yaitu berupa cicilan-cicilan atau hutang-hutang keluarga kami. Itu saya masukkan ke dalam bills. Kalau untuk listrik dan sebagainya itu tetap saya masukkan ke dalam spending. Kenapa? Karena bills ini saya tandai berwarna merah, itu menurut saya itu lebih urgent dan harus saya lunasi. Karena kalau tidak segera saya lunasi, itu akan saya ditetapkan denda gitu ya. Jadi pengeluaran akan semakin banyak jika saya harus membayar denda juga. Nah, di sini selain itu juga untuk yang bulatan nanti yang berwarna biru itu untuk spending ya, seperti di video-video sebelumnya. Di sini juga saya melihat jika ada pengeluaran saya yang berupa sinking fund. Sinking fund seperti misalkan ada dana sosial atau kebutuhan anak yang tiba-tiba saya keluarkan, makan di luar atau dalam berupa liburan, atau misalkan ada pembayaran sekolah yang tiba-tiba saya keluarkan di bulan tertentu, itu akan saya catat di kalender ini. Oke, nah teman-teman, jadi kalender ini ya untuk sebulan ya, selama bulan Juni. Jadi saya senang banget kalau untuk membuat catatan ini, karena saya senang menghias-hias, mewarnai. Dulu sih suka menggambar gitu ya, tetapi karena ribet saya punya stiker-stiker kok yang cantik-cantik yang sisa saya tempel, sisa saya buat terserapih mungkin supaya enak dilihat, dan saya juga semangat untuk mengisinya. Selama bulan Juni itu ada 30 hari ya. Jadi lebih cepat dibandingkan bulan Mei ini, yang aku rasa sih agak lambat ya. Kenapa ya? Nggak tahu juga ya. Bagaimana ya teman-teman yang lain? Silahkan komen jika ada yang samaan ngerasa kalau bulan Mei itu kayak panjang banget. Nah, untuk bulan Juni ini ada 30 hari. Jadi di sini akan saya isi setiap minggunya. Nah, untuk tanggal 1 dan tanggal 2 itu dia masuk ke budget bulan Mei ya. Jadi untuk budget bulan Juni ini akan saya isi dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 30 Juni. Jadi ada 4 minggu untuk saya rencanakan budget untuk bulan Juni. Nah, tema kali ini saya gunakan tema yang berwarna biru ya, dengan latar yang berwarna biru. Jadi karena setiap bulan saya ganti warna gitu ya, untuk lebih semangat aja, lebih seneng lihatnya. Dan saya itu seneng kalau rapih ataupun cantik berwarna-warni, ataupun kadang-kadang pengen yang warnanya agak vintage atau yang agak kecoklatan krem gitu. Itu seneng banget tiap
pulang kerja tuh saya buka lagi. Saya senang isinya, kalau ada pengeluarannya saya buka lagi, saya isi lagi gitu ya, karena saya memang pengen buat secantik mungkin seversi saya gitu. Nah selanjutnya setelah kalender, nah selanjutnya di budget plan untuk bulan Juni. Jadi ini untuk budget bulan Juni ini saya gunakan pemasukan yang saya dapat di bulan Juni. Jadi sebenarnya kalau untuk saya buat budget itu enggak saya langsung kira-kira berapa, enggak. Jadi saya terfokus untuk budgetkan hanya untuk bills dan juga spending. Yang pertama itu adalah untuk income yang memang tetap kami dapatkan di keluarga kami, yaitu 3.700.000. Namun di sini saya nggak langsung tulis ya. Untuk yang pertama di tabel yang pertama itu nggak saya langsung tulis untuk 3.700.000 ya, karena kan kalau untuk penghasilan di keluarga kami kadang nggak begitu tetap ya. Gak begitu tetap, mungkin kita dapat 3.700.000 setiap bulannya, tetapi bisa aja 3.650.000 kah, atau 3.750.000. Jadi ada lebih-lebihnya, makanya nggak langsung saya tulis, takutnya nanti kalau udah langsung ditulis kotor lagi kalau udah dirubah-rubah. Jadi nantilah pada saat saya coret-coret di kertas lain dulu. Kalau udah yakin udah nggak akan berubah, nah baru saya masukkan di buku ini biar tetap rapi gitu ya. Kemudian untuk jadi ada 4 kolom ya di sini. Yang pertama di sini saya tandai dengan bulatan yang berwarna hijau, yaitu income. Jadi untuk tabel ini ada tanggal, ada deskripsinya dan berapa jumlahnya. Jadi date, description dan amount. Kalau untuk bills bulatan yang berwarna merah, ini sama juga ya, ada tanggalnya, deskripsinya itu ada 4 macam untuk yang akan saya bayar. Kemudian jumlahnya gitu ya. Jadi ada KPR, ada KK, ada cicilan, ada pay later. Kemudian saving, saya tandai dengan bulatan yang berwarna coklat. Itu ada tanggal, kategori savingnya apa, apakah berupa sinking fund atau berupa dana darurat. Itu saya bedakan dengan berupa tabungan utama gitu ya. Jadi ada saya masukkan berapa dan total berapa yang saya tabung selama bulan Juni. Untuk spending di sini ini ada kategorinya apakah nanti saya tulis di sini ya. Kemudian budgetnya berapa yang saya budgetkan di bulan Juni, kemudian berapa yang saya keluarkan selama bulan Juni, dan remaining itu sisa itu ya. Tapi di sini nggak langsung saya isi ya untuk yang di Juni budget plan ini, karena nanti saya akan isi lengkap itu pada saat evaluasi gitu. Jadi biar nggak kecoret-coret gitu ya. Karena kalau untuk spending itu saya nggak langsung pakai sebulan gitu. Jadi saya bagi-bagi per minggu, bagi 4 minggu kah, atau bagi 5 minggu supaya yang minggu kelima bisa jadi sebagai cadangan gitu ya. Misalkan kalau pemasukan di bulan Julinya nanti itu terlambat, jadi untuk minggu kelima bisa nyebrang ke bulan Juli. Nah kemudian yang dots yang terakhir atau bulatan yang terakhir itu yang warna kuning adalah yang unbudgeted. Karena kan pasti kan kalau kita sudah ngebudget terus tiba-tiba ada pengeluaran yang lain yang mesti kita keluarkan, itu saya masukkan di unbudgeted. Contoh misalkan kemarin tuh kipas angin tiba-tiba rusak gitu ya, jadi saya harus beli, makanya itu saya ambilnya di unbudgeted. Oke, itu saja. Nah ini saya sudah ngebudget lagi untuk yang 8 kategori ini. Jadi ada yang cash, ada yang non cash. Yang non cash itu seperti listrik dan juga internet ya. Jadi yang saya kelola secara cashnya nanti saya akan masukkan di tabel sebelah nanti yang akan saya buat ya. Jadi total untuk spending yang saya budgetkan bulan Juni 2.050.000. Nah selanjutnya tabel berikutnya itu adalah weekly check-in ya. Nah weekly check-in ini dia yang tadi saya bilang yang di spending itu kan ada 8 kategori. Yang cash itu hanya 6 kategori. 6 kategori itu yang tadi itu ada groceries, food, kemudian transport atau belanja bensin, ada jajan anak, susu, dan juga
apalagi ya, gas galon gitu ya. Ini yang saya tulis di weekly check-in. Kenapa saya selalu weekly check-in seperti ini? Karena ini yang saya budgetkan cash setiap minggunya, yang saya harus atur setiap minggunya. Karena sebenarnya kalau di spending itu, kalau kita nggak ngatur juga, ini ya kita juga bisa bocor banyak di sini, apalagi kalau makanan gitu ya, atau apalagi kalau misalkan seperti groceries dan sebagainya. Dan kalau untuk yang tiap bulanannya itu saya dapat sisa budget itu banyak juga yang dari spending ini. Ini saya buat 5 minggu ya, jadi ada 5 kolom untuk jaga-jaga saja. Tetapi sebenarnya yang saya budgetkan ini utamanya itu adalah saya fokus ke 4 minggunya dari tanggal 3 Juni sampai dengan 30 Juni. Itu ya. Jadi di sini kolomnya ada minggu, kemudian kategorinya apa, itu yang 6 macam, kemudian plus minus saya tambahkan berapa di bulan itu, di minggu itu, maaf ya, kemudian spend berapa yang saya keluarkan, dan remedial ada sisa atau enggak gitu ya. Ini saya hias di minggu kelima, nggak apa-apa ya, soalnya nggak ada muat tempat gitu ya, tapi mudah-mudahan ini 4 minggu saja sudah selesai gitu ya. Nah, untuk di weekly check-in ini saya kelola untuk yang secara cash. Jadi yang saya bawa di dompet tiap hari itu di weekly check-in ini. Jadi kategorinya itu ada groceries, ada food, ada transport, ada jajan anak, gas galon, dan juga susu. Nah, halaman berikutnya ini adalah spending log. Nah, spending log ini adalah catatan pengeluaran spending saya, yang spending yang ditandai dengan bulatan yang berwarna biru. Spending itu yang hampir saya keluarkan tiap hari gitu. Misalkan makanan, atau belanja groceries, ataupun bensin, listrik gitu, atau pokoknya yang saya keluarkan di spending. Itu yang saya sudah bedakan tadi waktu di budget plan itu ada yang kolom spending 8 kategori. Nah, saya tulis tiap harinya di sini. Misalkan di hari Senin tanggal sekian, kategorinya apa? Kategorinya misalkan saya belanja ke pasar, jumlahnya berapa, amountnya berapa, kemudian deskripsinya itu apa, belanja pasar misalkan. Jadi kelihatan, oh kategori transport gitu, keterangannya apa, beli bensin, atau transport di situ keterangannya apa, parkir misalkan gitu ya. Jadi saya tulis semuanya di spending log. Nanti saya baru pindahkan ke ke kalender gitu ya. Nah, selanjutnya di tabel berikutnya adalah saving tracker. Nah, saving tracker ini adalah tabel yang memuat setiap saya saving. Jadi saving ini nggak hanya misalkan hanya saving untuk jangka panjang, tetapi juga sinking fund dan juga dana darurat. Dana darurat saya di sini ya, mohon maaf ya teman-teman, kalau untuk dana darurat saya tidak sharing untuk yang dana darurat yang utama gitu. Saya hanya sharing dana darurat yang seperti rainy day fund atau RDF itu dana darurat yang sifatnya jangka pendek. Jangka pendek itu kalau ada yang mesti harus saya keluarkan, dan kalau nggak dikeluarkan itu bisa merugikan saya gitu ya. Contoh misalkan ya, kalau kipas angin kemarin saya ambilnya di RDF ini gitu, tapi karena kebetulan ada tambahan dari pemasukan, jadi nggak jadi, saya ganti kembali uang RDF, jadi nggak berkurang gitu ya. Jadi di saving tracker di sini kelihatan kalau berapa saya tabung setiap minggunya. Kenapa bilang setiap minggunya? Karena di sini untuk yang kolom yang plus dan minus itu ada 5 kolom. Jadi kelihatan untuk 5 minggu. Jadi dalam seminggu itu misalkan untuk Idul Fitri saya tabungnya berapa, pendidikan berapa, itu bisa saya lihat di sini. Ini contohnya untuk yang di bulan Mei ya. Nanti saya perlihatkan kalau saya evaluasi nanti gitu ya. Jadi total untuk saving tracker di sini nanti saya bisa lihat, oh ternyata di bulan Juni itu saya bisa saving sekian gitu, dan oh ternyata pengeluaran dari saving ini saya keluarkan karena kan sebenarnya kita saving itu untuk tujuan tertentu, otomatis pada suatu saat itu akan dikeluarkan gitu ya.
Contoh misalkan, oh dana sosial, oh ada yang lagi hajatan gitu ya, kita keluarkan gitu ya. Namun karena ini dana sosial itu masih sedikit, makanya saya masih sering ambil dari pemasukan-pemasukan tambahan yang belum saya budgetkan kemana gitu. Jadi saya ambilnya di situ. Nanti kalau misalkan udah terkumpul banyak, tersave untuk yang misalkan dana-dana sosial ataupun liburan, itu baru saya gunakan gitu ya. Nah, selanjutnya di bawah paling terakhir ini adalah evaluasi. Nah, di evaluasi di sini nanti kelihatan gitu dari sekian total income yang saya dapatkan baik dari suami dan sebagainya itu selama bulan Juni, itu bisa dilihat di evaluasi. Terus dari income di situ berapa yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, berapa persen, berapa yang bisa kita tabung, berapa persen, utang-utang yang terbayarkan ataupun bills yang terbayarkan itu berapa persen, dan berapa persen yang kita gunakan yang tidak terbudget. Jadi bisa kita lihat di situ, ternyata kita bisa saving sekian gitu ya. Oh, masih aman ini kalau sudah sekian yang kita saving. Oh, ternyata belum aman soalnya utang kita masih banyak daripada yang bisa kita tabung gitu ya. Gitu. Jadi dan juga di sini kita bisa lihat total. Saya juga tulis di sini untuk dievaluasi sisa total utang keluarga kami itu sisa berapa. Dan juga untuk sisa budget dari yang utamanya di spending itu ada berapa. Karena kan kalau bicara tentang sisa budget itu pasti yang keluar dari spending gitu. Jadi, nah itu saja ya teman-teman, format untuk pencatatan bulan Juni saya sudah buat. Jadi nanti sisa diisi-isi. Jika ada teman yang mau samaan, monggo silahkan, nggak apa-apa ya. Karena saya senang untuk share, berbagi, apakah mudah-mudahan bisa juga bermanfaat untuk teman-teman dan menginspirasi teman-teman. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.